Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua, hari ini saya mau lanjutin video menanam kalenero dari biji part 2 nya. Di video kali ini saya mulai proses dari pindah tanam pertama sampai pindah tanam kedua. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya menanam kalenero dari biji, saya simpan link videonya di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman disimak terus videonya, karena setiap detik videonya itu menentukan keberhasilan menanam kalenero. Jangan di skip ya, dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, ini hari ke-19 kaleneronya, penampakannya seperti ini. Nungguin daun sejatinya 2 itu lumayan agak lama, dan ini udah lumayan agak gede-gede daunnya. Ini kalau disimpan terus di media semai, dibiarin nggak ditanam-tanam, kayaknya susah untuk si daun sejatinya cepet-cepet gede nih teman-teman. Jadi makanya hari ini kita langsung tanam aja teman-teman. Simak terus videonya. Ini kita coba tanam yang mana dulu nih. Ini sebelumnya udah disiram dulu pakai air nih teman-teman. Ya, ada 2. Nah teman-teman, ini kalenya sudah ditanam semua. Ini sekitar ada 40 kalenero. Nah teman-teman, ini penampakan kalenero yang umurnya 3 minggu setelah dipindah tanam. Kalenero ini setelah dipindah tanam wajib disimpan dulu di tempat yang teduh. Biasanya 5-1 minggu saya simpan dulu di gudang. Tempatnya nggak terkena hujan, tapi terkena matahari, tapi tidak secara langsung teman-teman. Tanaman kale ini di hari ketiga setelah dipindah tanamnya saya kasih JPT alami dari bawang merah. Saya ulek-ulek bawang merah, masukin ke dalam botol, atau teman-teman bisa menggunakan kulit bawangnya aja nggak apa-apa. Terus dimasukin ke dalam botol, kasih air, terus disimpan selama 2 hari. Baru JPT-nya bisa diaplikasikan ke tanaman kale ini. Semua tanaman kale yang saya tanam di awal-awal penanamannya saya kasih zat perangsang tumbuh ini, dan alhamdulillah kale-kalenya bisa tumbuh. Nah teman-teman, setelah 1 minggu dipindah tanam, si tanaman kalenya wajib dijemur di sinar matahari pagi. Perlahan-lahan perkenalkan sama sinar matahari. Biasanya di awal pengenalan sama sinar matahari saya cuma jemur selama 1 jam. Di hari berikutnya ditambah lagi 2 jam sampai si tanaman kale ini kuat sama full sun. Kalau teman-teman nanya, ini kale yang umurnya 3 minggu ini udah kuat sama full sun apa belum? Jawabannya belum teman-teman. Ini paling saya jemur sampai jam 11 siang. Biasanya kalau udah jam 11 siang si daun kale-kale neronya pada lemes, pada nggak kuat lagi sama sinar cahaya matahari. Nah kalau nggak kuat seperti itu, simpan dulu di tempat yang teduh teman-teman. Nanti kalau ada cahaya matahari sore baru dijemur lagi.
Mungkin setelah 2 minggu lagi tanaman kale ini bisa dipindah tanam. Jadi nanti saya update lagi kalau udah 2 minggu ke depan. Kalau udah si kalenya bisa dipindah tanam. Nah, teman-teman, ini penampakan bibit kale yang sudah siap dipindah tanam. Ini umurnya kira-kira 1,5 bulan. Baru sebesar ini ya, teman-teman. Biasanya nanti kalau dipindah tanam cepet pertumbuhannya. Jadi ini pindah tanam yang kedua. Pindah tanam yang kedua ini bisa boleh langsung di media tanam yang lebih besar atau media tanam yang sedang, boleh juga, terserah teman-teman. Ada perbedaannya kalau misalkan ditanam dulu di medianya yang enggak terlalu besar, cepat pertumbuhannya. Tapi kalau ditanam di media yang langsung besar, si tanaman kalenya proses adaptasinya lebih lama, tapi nanti juga bakalan tumbuh kok teman-teman. Jadi bebas teman-teman bisa pilih yang mana. Nih saya mau ambil satu buat dipindah tanam. Nah teman-teman, saya udah siapin media tanamnya. Ini komposisinya ada sekam bakar, sekam mentah, tanah lembang, kompos dari kotoran hewan, terus ada kapur dolomit, dan ada humus daun bambu. Humus daun bambu sengaja saya masukin karena biasanya si penyakit kale ini terserang jamur, biasanya busuk batang ya teman-teman. Apalagi di musim hujan kayak gini, pasti rawan buat busuk batang si tanaman kalenya. Nah, untuk komposisi metannya, untuk tanah lembang 1 bagian, terus sekam bakar 1 bagian, sekam mentahnya boleh 1 bagian atau setengah bagian, terus komposnya 1 bagian. Untuk kapur dolomitnya saya ngasih 10% dari total keseluruhan media tanamnya, dan untuk humus daun bambunya saya kasih 2 genggam ke media tanam ini. Karena humus daun bambu dari 1 tetes aja menurut penelitian banyak miliaran bakteri baiknya teman-teman. Nah, jadi langsung aja yuk teman-teman, kita tanam si kaleneronya. Seperti biasa kalau saya pindah tanam si tanaman apapun di kebun atap rumah ini, biasanya saya masukin sama polybagnya seperti ini teman-teman. Kenapa dimasukin sama polybagnya? Supaya si tanamannya cepat adaptasi, nggak terlalu stres, bisa langsung disimpan di tempat yang panas, nggak usah disimpan dulu di tempat yang teduh. Nah teman-teman, ini sudah beres si kaleneronya dipindah tanam. Catatan penting di video menanam kalenero part 2 ini, pastikan media tanamnya itu sudah subur, sudah normal, sudah netral, pH tanahnya sudah tidak asam. Kalaupun tidak punya pH meter seperti saya, si media tanamnya ketika mencampurnya jangan langsung buru-buru dipakai. Biasanya saya siram jenuh dulu selama 1 bulan untuk memastikan si media tanamnya itu pH tanahnya sesuai sama tanaman yang akan ditanamnya. Nah teman-teman, itu tadi menanam kalenero part 2 nya, yang proses pindah tanam pertama dari media semai sampai pindah tanam kedua. Dan kayaknya cuman sampai part 2 aja, nggak ada bagian ketiganya atau nggak ada part 3-nya. Karena kalau sudah dipindah tanam seperti itu, tinggal merawatnya saja, tinggal kasih pupuk-pupuk aja. Dan insya Allah si tanaman kalenya bisa tumbuh subur. Dan catatan pentingnya, karena ini musim hujan, hati-hati busuk batang. Dan kalau bisa teman-teman kasih jamur trichoderma di media tanamnya supaya tanamannya nggak busuk batang. Nah teman-teman, semoga video menanam kalenero part 2 nya bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar menanam kalenero. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.